Kalau bukan demi harta dan hidup enak juga aku gak bakal mau nikah sama kamu, Robi. Aduh, aku udah gak tahan lagi harus ngelayanin dia tiap hari lagi. Aku harus cepet-cepet nyingkirin dia. Saya Sheila. Saya Sigit. Kamu Sigit kan? Sheila. Masa iya hari ini nikahnya sama Sigit? Hah? Ya aneh banget, masa iya hari ini dapetin cowok seganteng Sigit, sebaik Sigit sih. Sigit itu punya aku. Pokoknya aku gak terima kalau misalkan dia sama nikah sama Sigit. Cuma aku yang boleh milikin Sigit. Asal obat ini diminumin rutin setiap hari, orangnya akan semakin lemas, Mbak. Dan jantungnya akan semakin lemah. Kalau ini berhasil, semakin banyak duit kamu. Aku yakin nih, Arini bakal nunda pernikahannya sendiri. Rasain kamu Arini, pernikahan kamu sama Sigit gak akan pernah terjadi. Kamu mau apa? Meninggal kan? Kamu ngomong apa sih Mas? Aku gak ngerti deh. Kamu gak usah pura-pura. Kamu punya hati kan sama Sigit? Aku lihat kamu pegang tangan dia. Lihat, acara rumah sakit jalan. Aku nggak tega ngeliat kamu tuh terus disakitin sama dia. Aku masih cinta sama kamu. Enak banget hidup aku sekarang. Semua yang aku mau bisa kebeli. Ini kan make up, cuma ini bisa lihat nih. Salah. Ya Tuhan, ini cowok ganteng banget sih. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ayo bangun, Mbak. Kamu lain kali kalau jalan hati-hati ya. Nih cowok udah ganteng, baik lagi. Saya Sigit. Saya Sheila. Maaf, saya harus buru-buru. Permisi. Ganteng banget. Kemana Sheila? Assalamualaikum. Apa? Ya Allah, Pak. Gak ada papa sakit hari ini. Papa nggak tahu. Papa panggil Sheila nggak ada di rumah kan? Aman banget sih Sheila. Setiap papa sakit dia nggak pernah bisa ngurusin papa. Selalu aja dia jalan-jalan. Ya udah, sabar ya Pak ya. Sekarang hari ini bawa papa ke rumah sakit ya. Hari ini telepon ambulan dulu. Saya minta tolong dikirimkan ambulan ke rumah saya Pak ya. Ya makasih. Sabar ya Pak. Sebentar lagi kita rumah sakit. Gimana kondisi papa saya dokter? Kondisi jantung Pak Robi semakin menurun. Beliau perlu perawatan yang lebih intensif, Mbak. Saran saya sebaiknya beliau dirawat di sini supaya kami mudah untuk mengontrolnya. Ya Allah, kasihan banget papa. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya dok ya. Harusnya kondisi papa lagi sakit seperti ini, Sheila itu ada di sebelah papa. Harusnya dia ngurus papa. Ini sekarang mana? Kerjaan dia hanya shopping, terus jalan-jalan, arisan. Papa nggak diurusin. Hari ini papa ini baik-baik aja. Kamu jangan khawatir seperti ini. Iya. Akhirnya kebeli semuanya. Tinggal minggu depan belanja lagi. Aduh, ini Sigit. Ini kenapa mikirin si Sigit terus? Aduh, kenapa nggak minta nomor teleponnya sih? Bisa ketemu lagi kan? Sigit. Sheila? Arini, kirain siapa? Ngagetin aja. Enak banget jadi kamu ya Sheila. Setiap hari kerjaan kamu cuma shopping, foya-foya, ngabisin uang papa. Enggak, ini kan memang kebetulan ada keperluan. Ini ada barang-barangnya papa juga kok titipannya. Iya. Terus sekarang papa mana? Ah, biasalah lagi di kamar, lagi tidur. Sheila, asal kamu tahu ya, sekarang papa itu lagi dirawat di rumah sakit. Rumah sakit? Dirawat gimana? Maksud kamu tadi tidur kok? Nggak sakit apa-apa? Ya iyalah, kamu tuh nggak akan pernah tahu kalau papa dirawat. Karena kamu itu nggak pernah ngurusin papa. Kerjaan kamu cuma foya-foya, ngabisin uang papa. Papa di rumah sakit yang biasa dia cek kan? Ya udah, aku ke rumah sakit sekarang. Aku nitip ya. Ya ampun sayang, kamu nggak apa-apa? Ya ampun, maafin aku ya. Aku nggak tahu kalau penyakit kamu tuh kambuh lagi. Sebenarnya kamu itu dari mana sih? Aku perginya tuh nggak lama. Cuman diajakin shopping sama teman aku. Cuman kamunya lagi tidur. Aku nggak enak kalau bangunin. Lain kali itu kamu pergi ngomong dulu sama aku. Iya, aku janji. Maafin aku ya. Jangan marah ya. Itu makanannya belum kamu makan. Aku lagi malas makan. Sayang, masih aku suapin deh kayaknya. Makan. Kalau kamu nggak mau makan, artinya kamu masih marah sama aku. Nih,
Gini buburnya. Kenapa kamu nggak cepat aja sih, Mas? Biar aku bisa lebih cepat dapat warisan kamu. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Kok kamu tiba-tiba ngajak aku ketemuan di sini? Sayang, kamu kapan sih ngajak aku ketemuan sama mama dan papa kamu? Aku mau melamar kamu. Sebenarnya sih aku seneng banget denger kamu tuh mau melamar aku. Tapi kondisinya sekarang kan papa aku lagi sakit. Sayang, aku doain semoga papa kamu cepat sembuh ya. Amin ya Allah. Tapi kamu tenang aja. Aku akan tetap ajak kamu kok untuk ketemu sama papa aku. Makasih ya sayang. Yaudah yuk. Untungnya sih kamu bisa pulang cepet, Mas. Iya. Kamu janji ya jangan tinggalin aku lagi. Kamu ngaco deh, emang aku tinggalin kemana? Ya udah kamu istirahat dulu ya. Kalau bukan demi harta dan hidup enak juga aku nggak bakal mau nikah sama kamu, Robi. Mbak nggak apa-apa. Udah apa-apa kok, Pak. Cuman kaget aja. Saya udah minta maaf juga ya. Saya juga minta maaf. Saya dari kampung. Rencananya sih mau cari kerjaan. Sebenarnya saya itu udah lama sekali merhatiin kamu. Saya udah jatuh hati. Kamu kan tahu. Kalau saya ini sudah lama sekali hidup sendiri. Kalau kamu gak keberatan, kamu mau kan jadi pendamping hidup aku? Aduh, sebenarnya sih aku nggak mau sama dia. Cuman kayaknya ini satu-satunya cara deh supaya hidup aku lebih enak. Iya, Pak. Saya bersedia. Soalnya saya juga pengen mengurus Bapak lebih dewasa. Terima kasih. Udah nggak tahan lagi harus ngelayanin dia tiap hari lagi. Aku harus cepet-cepet nyingkirin dia. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Dulu aja biar aku panggilin papa aku. Iya. Papa. Teman dekat kamu sudah datang. Oh iya, udah datang Pak. Itu udah nunggu di situ. Pelan-pelan ya, Mas. Om, Kamu Sigit kan? Sheila, Ini jadi Sigit ini teman dekat kamu yang mau jadi suami kamu gitu? Jadi kalian berdua udah saling kenal? iya hari ini. Waktu itu aku nolongin Sheila waktu dia mau ketabrak motor. Syukurlah kalau kalian berdua udah saling kenal. Yaudah, duduk itu. Oh, iya. Ini jadinya gimana? Katanya ada yang ingin dibicarakan. Jadi gini Om, kedatangan saya ke sini, saya mau ngelamar anak Om. Saya pengen Arini jadi istri saya Om. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, saya sebagai orang tua hanya bisa merestui hubungan kalian. Alhamdulillah kalau Papa setuju. Makasih Om, saya janji sama Om, saya nggak akan nyakitin Arini. Saya percaya sama kamu. Gimana Sheila? Kamu setuju kan dengan hubungan mereka? Oh, saya setuju banget. Alhamdulillah, makasih ya Sheila. Dan rencananya kami juga akan melaksanakan pernikahan secepatnya Pak. Kalau misalkan ditunda bagaimana? Soalnya kan papa kamu masih sakit. Jadi lebih baik mungkin sampai pengobatannya selesai baru kamu menikah. Kalau memang kalian mau secepatnya menikah dan bisa dari rumah ini. Papa nggak apa-apa emangnya? Iya nggak apa-apa. Lagian sekarang kan Papa sudah ada Sheila yang ngurus Papa. Syukurlah kalau kayak gitu. Kalau saya sih, saya ikut papa aja. Yaudah kalau gitu sekarang kita makan dulu yuk. Sheila udah siapin kan semua makanannya? Oh iya, pesanan kamu semuanya udah ada. Ya. Ya Mas? Ya, Ayo. Kamu suruh mereka makan ya? Iya, ini saya yang masak sendiri loh. Iya. Ini Mas dulu. Ini Mas piring kamu. Anggap rumah sendiri ya. tapi Arini. Sheila ini pinter masak loh Mas. Bisa aja hari ini ah. Ya ini nasinya ini. Sediakan dulu buat papa sama Sigi. Apa ya? Masa iya hari ini nikahnya sama Sigit? Hah? Ya aneh banget, masa iya hari ini dapetin cowok seganteng Sigit sebaik Sigit sih? Sigit itu punya aku. Pokoknya aku gak terima kalau misalkan kita menikah sama Sigit. Cuma aku yang boleh milikin Sigit. Kamu ini kok berantakan kayak gini? Aduh, maaf Mas, tadi niat aku sih mau beres-beres, tapi ya jadi berantakan gini. Maaf ya Mas. Sheila! Obatnya habis lagi. Ya udah, aku beli obat dia ke apotek ya. Jangan lama-lama ya. Aku udah bener-bener gak tahan ngadepin laki-laki penyakitan kayak dia. Makin bagus nih kalau cepat pusing kiri. Tunggu sebentar ya Mas. Barang, Mbak, ini Mbak, obat pesanannya. kamu yakin gak obat ini berhasil? Yakin Mbak, asal obat ini diminumin rutin setiap hari, orangnya akan semakin lemas Mbak. Dan jantungnya akan semakin lemah. Saya pegang omongan kamu ya. Tenang aja Mbak. Iya Mbak, Mbak kalau butuh apa-apa, hubungi saya ya. Pasti. Barang, kalau ini berhasil, semakin banyak duit kamu. Makasih ya Mbak. Aku udah tebus,
Sekarang kamu minum obat ya. Minum ya sayang. Gimana? Sialah, terima kasih ya. Selama ini kamu udah merawat aku. Mas, aku ini istri kamu. Nggak ada yang aku pengen selain kesembuhan kamu. Supaya kayak dulu lagi. Ya udah, aku istirahat dulu ya. Aku ngerasa badan aku lemes. Kan kamu baru bangun tidur. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya udah. Yes, kayaknya obat itu udah mulai bekerja. Bagus deh. Aku seneng banget loh mas, kebayanya bagus ya, cantik. Hai Sila. Dari mana kamu? Aku habis beli kebaya sama Mas Sigit buat acara pernikahan aku nanti. Pasti kamu cantik banget ya pakai kebaya itu. Makasih ya. Ya udah, aku tinggal ke dalam. Oh, iya iya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Berikanlah kepada hamba jodoh yang terbaik pilihan-Mu ya Allah. Agar dia bisa menjadi imam di dunia maupun di akhirat. Agar kami bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jangankan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup. Pokoknya Arini itu nggak boleh nikah sama Sigit. Aku harus balas dendam, aku harus gagalin rencana mereka. Gimana caranya ya? Sigit itu jodohnya aku, bukan Arini. Kayaknya Arini udah tidur. Aku akan buat kamu nggak bisa datang ke pernikahan kamu sendiri, Arini. Kok hari ini belum datang juga ya? Mas Sigit, mempelai wanitanya belum datang juga ya? Tunggu sebentar ya Pak, saya telepon dulu. Sekarang aku tinggal pakai kebayanya. Ya. Kebaya pasti cantik banget. Kok? Kenapa kebayanya kok sobek-sobek kayak gini? Papa! Kebaya pernikahan aku, Pak. Kebaya aku. Siapa yang rusak kebaya kamu? Aku juga gak tahu sih, Raden. Tadi aku buka dari boxnya, tiba-tiba kebaya aku emang udah sobek-sobek kayak gini. Gimana Mas? Sudah ada kabar? Belum Pak, tunggu sebentar ya. Wah, emangnya nggak kamu cek dulu pas beli? Aku udah terlalu percaya sama butiknya, jadi aku nggak sempet periksa-periksa lagi. Aku yakin nih, Arini bakal nunda pernikahannya sendiri. Rasain kamu Arini, pernikahan kamu sama Sigit nggak akan pernah terjadi. Lain kali kamu hati-hati, cek dulu kalau beli apa-apa. Sekarang aku harus kayak gimana? Aku nggak mungkin biarin Mas Sigit nunggu di masjid. Mas Sigit pasti udah nungguin aku dari tadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Oh iya Pak, aku masih nyimpen kebaya Mama waktu Mama nikah sama Papa. Dan ada di lemari aku. Aku pakai itu aja ya Pak. Ini Pak kebayanya Mama, aku pakai ini aja ya. Syukur aku masih ada. Ya udah, kamu pakein aja ya. Iya, untung masih ada ya kebayanya. Rencana aku gagal nih. Aku nggak bakalan sanggup melihat Arini nikah sama Sigit. Ya udah, kalau gitu kita tunggu di luar ya. Alhamdulillah ya Allah. Untung aja aku masih nyimpan kebaya Mama. Jadi aku masih bisa tetap menjalankan pernikahan aku sama Sigit. Arini, akhirnya kamu datang juga. Maaf ya Mas ya, tadi aku ada masalah sama kebaya aku. Untung aja ada peninggalan kebaya dari almarhum Mama, jadi aku bisa pakai. Aku telepon kamu tapi handphone kamu nggak bisa dihubungin. Iya Mas, maaf. Handphone aku tadi lowbat dan aku lupa ngecas. Bagaimana Mas? Sudah bisa dimulai? Bisa. Ayo Arini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Sigit bin Abdurrahman dengan Arini binti Robi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Arini binti Robi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Barakallahu lakum. Jadi sekarang kalian sudah sah
menjadi pasangan suami istri. Rasanya aku bener-bener pengen teriak sekenceng-kencengnya. Aku bener-bener gak rela Sigit nikah sama Arini. Tapi kamu jangan senang dulu Arini. Aku belum kalah. Aku pasti bisa ngerebus Sigit dari kamu. Om, Sheila, Kamu kok masih manggil Om? Panggilnya Papa. Sekarang kan kamu anaknya Papa juga. Papa, kami berdua pamit duluan ya. Iya, Pak. Sekarang kan aku udah jadi istrinya Mas Sigit. Jadi aku udah gak tinggal sama Papa lagi ya. Aku tinggalnya di rumah Mas Sigit. Mas, kamu kenapa? Papa? Kenapa, Pak? Aduh, Arini, mungkin lebih baik kalau kamu tinggal dulu di rumah kami. Soalnya kan kondisi kesehatan Papa belum stabil. Takut ada apa-apa. Gimana, Mas? Apa kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa hari ini. Sekarang kita tinggal aja dulu di rumah Papa. Aku gak sanggup natap wajah kamu, Sigit. Semakin deket aku natap kamu, hati aku semakin bertambah hancur. Alhamdulillah, makasih ya, Mas. Pak, hari ini akan tinggal di rumah Papa dulu ya. Sampai Papa sembuh. Terima kasih Arini. Papa juga gak tahu kenapa tiba-tiba ada Papa sakit. Ya udah deh, kalau gitu kita cepat pulang aja ya. Biar Papa cepat istirahat. Hati-hati, Pak. Kopi kamu udah jadi, sayang. Sayang, aku mau roti tapi pakai stroberi ya. Oke. Nih, stroberinya yang banyak kan kamu sukanya? Aku memang ingin mereka tinggal di sini, tapi bukan untuk menyaksikan mereka sayang-sayangan kayak gitu. Aku harus cepatnya memisahkan mereka. Yoga? Kamu kerja di sini? Iya, aku kerja di perusahaan ini. Kamu juga kerja di perusahaan ini? Iya, aku baru aja diterima di kantor ini. Alhamdulillah, syukurlah. Selamat ya, selamat bergabung di perusahaan kita. Iya, Arini, makasih ya. Aku seneng banget bisa ketemu sama kamu lagi. Apalagi bisa satu kantor kayak gini. Nanti makan siang temenin aku ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Sebenarnya aku tuh udah lama banget nyari kamu. Aku itu mau balikan lagi sama kamu kayak dulu. Maaf ya Yoga, kita nggak bisa balikan lagi kayak dulu. Sekarang aku udah nikah. Kamu udah nikah? Sorry, aku nggak tahu kalau kamu udah nikah. Ya, aku juga minta maaf sama kamu ya. Karena pas aku nikah, aku nggak undang kamu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kok. Cowok siapa? Waduh, ini kesempatan aku nih buat ngejagain si Arini nih. Video, foto. Kalau sampai Mas Sigit lihat, ya ampun, bisa heboh. Mereka bisa pisah, terus ini kesempatan aku buat deketin Mas Sigit. Ini makan sama siapa ini? Astagfirullahaladzim. Aku sih nggak tahu, cuman kayaknya pacarnya deh. Hari ini nggak mungkin hianatin aku. Pasti dia punya alasan kenapa dia bisa makan sama laki-laki ini. Kalau itu aku nggak tahu, kamu tanya aja langsung sama dia. Sigit, kamu tuh orang baik. Terima kasih ya. Kamu sudah mau ingetin aku. Iya. Ayo udah aku ke kamar dulu. Kenapa lagi? Mobil pakai mogok lagi. Mas Yoga, Mobil kamu kenapa? mobil aku nggak tahu nih tiba-tiba rusak. Gimana kalau kamu aku antar pulang aja? Nanti kan kamu bisa telepon montir buat nanyain keadaan mobil kamu. Iya juga sih kamu benar. Bentar ya, aku ambil tas dulu. Tapi kira-kira mobil aman ya ditinggal di sini? Ya, mudah-mudahan aman. Yuk. Ya udah deh. Oh ya, kenalin Mas, ini Yoga, teman sekantor aku. Yoga inform ya. Yoga. Sigit. Kebenaran banget tuh laki-laki datang. Sigit pasti makin percaya sama aku nih. Oh iya, tadi mobilnya Arini itu mogok di jalan. Dan jalannya sepi banget. Kebetulan saya lewat dan saya tawarin buat pulang bareng. Iya, aku juga udah telepon montir kok Mas, supaya montirnya ngurusin mobil aku dan mereka urusin nanti segera bawa pulang. Hari ini kita masuk. Yoga, kita masuk dulu yuk. Nggak usah Arini. Dari tadi aku perhatiin kok kamu kayak cemberut terus sih mukanya. Kalian itu baru. Tapi kok kelihatannya kayak udah lama banget kalian kenal. Gimana ya nih? Sebaiknya Mas Sigit nggak perlu tahu deh. Kalau dulu aku pernah deket sama Yoga. Kok kamu nggak jawab? Kenalin, saya Sheila, ibu tirinya Arini. Oh, maaf saya nggak tahu. Nggak apa-apa, kita memang seumuran, jadi hubungannya seperti sahabat. Enggak kok sayang, aku sama Yoga tuh benar-benar nggak ada apa-apa. Kita cuma teman kantor aja. Makanya saya tuh kesian sama Arini. Kasihan kenapa? Gimana ya ngomongnya ya? Ini suaminya Arini tuh pencemburu, terus kasar, bahkan kadang suka sampai KDRT gitu.
Serius kamu? Ngapain juga saya bohong? Saya sampai kejar Mas ke sini loh. Soalnya saya bingung mau nolongin Arini gimana coba. Kamu gak usah mikir macem-macem ya. Tega banget Sigit memperlakukan Arini seperti itu. Arini juga sebenarnya udah nggak tahan. Cuman mungkin Mas tahu sifatnya Arini kayak gimana. Dia tuh bener-bener nggak berdaya. Aku pikir Arini itu bahagia sama pernikahannya. Tapi aku nggak rela karena aku pernah dekat sama dia. Jadi Mas ini bekas pacarnya Arini begitu? Iya. Kalau boleh tahu itu kenapa bisa pisah sama Arini? Jadi waktu itu saya pindah keluar kota. Jadi kami terpaksa memutuskan hubungan kami. Oke, terima kasih infonya. Kalau gitu saya permisi. Hati-hati ya. Ya, makasih Sam. Lihat aja Arini, hancur kamu sama saya. Aku punya informasi terbaru soal hubungan Arini sama Yoga. Jadi sebelum kamu kenal sama Arini, ternyata mereka tuh pernah berhubungan dekat. Pantes saja. Mereka berdua itu kelihatannya deket banget. Kayaknya waktu mereka putus, mereka tuh masih saling sayang. Soalnya salah satu alasan putus mereka itu cuman gara-gara Yoga harus pindah keluar kota. Jadi selama ini Arini udah bohongin aku. Sigit, aku minta maaf banget sama kamu. Aku gak ada maksud buat mencampuri urusan kamu sama Arini. Cuman aku tuh gak mau, aku gak tega kalau kamu dibohongin sama Arini. Maaf. Saya harus berangkat kerja. Permisi. Mas, kok di sini? Kamu bukannya tidur, istirahat dong, Mas. Kamu jangan sok perhatian sama aku. Kamu mau aku meninggal kan? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku nggak ngerti deh. Kamu gak usah pura-pura. Aku udah tahu semuanya. Kamu punya hati kan sama Sigit? Aku lihat kamu pegang tangan dia. Kamu sadar, Sigit itu suaminya Arini. Menantu kamu. Iya, aku cinta sama Sigit. Terus kamu mau apa? Hah? Apa kamu tahu aku cinta sama Sigit sebelum Sigit nikah sama Arini? Jadi yang berhak jadi istrinya dia itu aku, bukan Arini. Dulu kenapa kamu terima lamaran aku? Nggak mikir apa? Kenapa aku terima? Ya jelas karena kamu kaya. Aja susah mikir. Jadi selama ini kamu gak pernah cinta. Itu ngerti. Ya, acara rumah sakit ya. Mas. Akhirnya. Arini gak ada di saat-saat Papa mau meninggal. Maafin Arini ya. Maafin saya juga ya. Saya benar-benar nggak sempat bawa papa kamu ke rumah sakit. Proses meninggalin papa kamu tuh cepet banget. Kalian semua harus ikhlas kepergian papa. Karena takdir dari Allah. Saya udah ikhlas. Buat saya yang penting Mas Robi itu tenang dan sekarang udah nggak sakit lagi. Amin ya Allah. Aku turut berduka atas meninggalnya papa kamu. Makasih ya Mas Yoga. Ngapain salah nelpon aku malam-malam? Halo? Salah? Iya, ada apa? Arini sama Sigit ribut. Iya. Aku segera ke sana. Aku gak akan biarin Sigit terus-terusan nyakitin Arini. Aku harus kasih dia pelajaran. Sigit! Sigit! Yoga kenapa sih? Gua harus buat perhitungan sama lo! Yang telat manggil namaku. Keluar lo, Sigit! Aku juga gak ngerti. Lebih kita lihat keluar aja yuk. Kayaknya pertunjukannya bakal segera dimulai. Datang ke rumah orang malam-malam marah-marah. Kamu apa-apaan sih? Nggak sopan. Gua gak rela. Lo terus-terusan nyiksa Arini dan bersikap kasar sama dia. Kalau lo gak bisa bahagiain dia, lo serahin sama gua. Biar gua yang bahagiain dia. Kamu apa sih? Kamu tuh jangan ngaco ya. Aku gak tegang lihat kamu tuh terus disakitin sama dia. Aku masih cinta sama kamu. Aku mau kamu tinggalin dia dan balik lagi sama aku. Jadi benar kecurigaan aku. Kalian berdua itu punya hubungan. Aku bener-bener gak ngerti apa yang diomongin Yoga. Tapi emang benar kan? Di belakang aku. Kalian berdua jalan berduaan kan? Kamu jangan-jangan salah paham dulu. Aku tuh gak pernah ada hubungan apa-apa sama Yoga. Udah cukup. Aku nggak mau dengar alasan kamu. Dan mulai sekarang, aku minta pisah dari kamu. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Kamu nggak usah pedulin aku. Kalau kamu mau kembali sama dia, silakan. Sekarang kamu bebas. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku akan tetap pergi. Mas, kamu jangan pergi, Mas. Jangan tinggalin aku. Mas, kamu harus percaya sama aku, Mas. Mas, tunggu, Mas. Kamu pasti. Sekarang bebas ketemu Arini. Kapanpun lu mau. Dan kalian bisa bersatu. Aku mohon,
Ini semua cuma salah paham. Aku gak pernah berbuat apa-apa sama Yoga. Mas, jangan tinggalin aku. Lepasin tangan kamu. Mas, ini semua gak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Kamu ngapain nangisin laki-laki kayak gitu? Cukup ya Yoga ya. Kamu tuh gak tahu apa-apa tentang rumah tangga aku dan kamu terlalu sok tahu. Sela bilang sama aku kalau Arini itu sering sakit ya. Apa mungkin Sela itu bohong sama aku? Sigit itu sifatnya penyayang, baik, lembut lagi. Lalu kenapa kamu bilang sama aku kalau Sigit itu sering nyiksa Arini? Ya simpel dong, supaya mereka pisah. Jadi aku harus adu domba kalian. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Aku itu cinta sama Sigit. Udah, kamu tenang aja. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku biar mereka berdua itu pisah. Nafsu dunia menjeratku. Kenapa kamu gak percaya sama aku, Mas? Hari ini kalian berantem ya? Udah, sabar aja, tenang. Ntar juga balikan lagi. Aku gak nyangka, Sila. Ternyata rumah tangga aku harus berakhir dengan cara seperti ini. Kok bilangnya udahan sih? Ya ampun Arini, kamu lihat papa kamu. Laki-laki yang benar itu pasti akan selalu ngedengerin kamu. Sesalah apapun, pasti dia dengerin penjelasan kamu. Tapi masalahnya aku sama Yoga itu benar-benar gak ada hubungan apa-apa. Dan Mas Sigit gak percaya sama aku. Ya apalagi itu. Udah, kamu tenang aja, nanti kamu jelasin. Kalau misalkan dia gak mau dengar, artinya dia tuh laki-laki gak bener. Aduh Arini, kamu tuh cantik. Pasti banyak banget laki-laki yang mau sama kamu. Aku gak mau, aku hanya maunya Mas Sigit. Aku gak mau laki-laki lain. Udah, pokoknya sekarang kamu sabar ya. Arini, Mau apa lagi kamu datang sini? aku harus bicara sama kamu. Apa lagi yang mau kamu bicarain sama aku? Aku berbuat seperti itu karena Sela udah menghasut aku. Jadi selama ini Sela yang udah ngasut kamu. Iya Arini, Sela itu terobsesi banget buat ngerebut Sigit dari kamu. Aku harus ketemu sama Sela. Aku antar ya. Robi udah mati, tinggal usir Arini, terus aku jadi ratu di rumah ini. Keterlaluan kamu ya. Ternyata kamu yang udah merencanakan untuk merebut semua harta papa. Dan kamu juga mau merebut Mas Sigit dari aku. Oh, ini gara-garanya. Yoga, kamu yang bilang ya? Akrab banget kalian ya? Aku udah terpengaruh hasutan dari wanita licik kayak kamu. Dan aku gak nyangka ya, kamu itu harusnya sadar dong. Kamu itu istri papaku, kenapa kamu malah mau merebut suami aku? Arini, kamu udah buta, gak bisa lihat kamu. Mama kamu itu udah tua, sakit-sakitan lagi. Mana bisa aku cinta sama dia? Emang iya, yang aku cinta itu Sigit. Emang kenapa? Hah? Kamu lihat ya, kamu bakal lihat aku pasti bisa dapetin Sigit. Penjahat ya, kamu perempuan murahan. Sekarang juga aku minta kamu keluar dari rumah ini, karena kamu gak berhak ada di rumah ini. Keluar dari rumah ini? Hei, aku juga gak sudi lihat muka kamu. Tapi yang seharusnya ngusir itu aku, bukan kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya? Kamu yang jangan sembarangan. Kamu gak punya hak ngusir-ngusir aku dari rumah. Aku yang lebih punya hak. Nih, baca ada siapa nih? Nama siapa di sini? Gak mungkin papa aku setega ini sama aku memberikan semua hartanya buat kamu. Pak Bobi, Ibu Sheila, silakan ditandatangani surat balik nama kepemilikan rumah ini. Silakan Bu. Ini Pak. Nah, mulai sekarang kepemilikan rumah Pak Robi sudah menjadi atas nama rumah Ibu Sheila Atria. Makasih ya Pak. Sama-sama. Makasih ya Mas. Kamu selalu nurutin permintaan aku. Ya sayang, buat kamu apa sih yang enggak? Papa kamu itu cinta mati sama aku. Dia bakal lakuin semuanya buat aku, termasuk kembalikan nama sertifikat. Kamu udah baca kan? Ada buktinya kan? Jadi sekarang siapa yang pergi? Aku atau kamu? Pergi nggak? Pergi! Udah, sini! Aku nggak mau pergi, pergi kamu! Pergi! Cukup! Diam, kamu jangan ikut campur! Kamu jangan ikut campur, sana! Aku bener-bener gak habis pikir ya. Jangan pernah datang lagi! Kenapa papa bisa setega ini sama aku? Rumah papa serahkan untuk Sela dan semua hartanya atas nama Sheila. Sekarang aku nggak tahu aku harus tinggal di mana. Tolong izinin aku buat bantu kamu cari kontrakan ya. Jadi sekarang kalian berdua udah gak malu-malu buat jalan berdua. Semua ini gak seperti yang kamu lihat. Diam lu! Lu kalau jadi cowok, jangan cuma bisa ngeles. Sigit, Udah, kamu nggak perlu kejar dia. Dia pasti sekarang lagi emosi banget. Mudah-mudahan dia percaya aku sakit.
Aduh, nggak tahu nih. Begini, Bu. Saya sering sekali melihat Ibu Sila dan mantan menantunya tinggal bersama di rumah ini. Badan aku sakit. Betul. Pak Irfan benar. Mereka kan bukan muhrim. Ya, betul. Sekarang kita usir mereka dari sini. Kamu udah makan? Belum. Ya, kita usir dia. Bu Sela! Kelakuan Bu Sela sungguh sangat memalukan. Ibu Sela sudah berani memasukkan laki-laki yang bukan murid ibu ke rumah ibu. Kami berdua nggak melakukan apa-apa, Pak. Beneran. Kamu jangan bohong ya. Mana ada orang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah nggak berbuat apa-apa? Mana mungkin? Betul. Kalian berdua ini menjadi komplek yang jadi rusak. Betul. Kita paksa aja mereka untuk menikah. Kalau mereka menolak, kita arak mereka. Iya betul. Papa, tolong jangan arak, saya nggak mau diarak. Gimana ini, aku nggak mau diarak, pokoknya aku nggak mau diarak. Oke. Bapak-bapak, kalian semua tenang ya. Kalau emang kalian mau seperti itu, saya akan menikahi Sheila. Benar kamu mau nikahin saya? Iya. Oke. Saya pegang janji kamu. Kami sebagai saksinya. Ya betul. Ngapain Sheila buru-buru? Aduh. Pak, aduh luar biasa aktingnya Bapak. Nih, saya tambahin pokoknya. Bapak tau gak, si Sigit itu jadi terpaksa mau nikahin saya. Makasih ya, Bu. Sheila, Sigit? jadi ini kelakuan kamu. Kamu sekongkol sama dia agar kamu bisa nikah sama aku. Keterlaluan kamu ya. Mas dengerin, mas dengerin aku dulu mas. Alasan kamu nggak bisa aku terima. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Karena yang kamu lakuin ini semua salah. Kamu harus dengar penjelasan aku, kenapa aku kayak gini. Karena aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Aku bakal lakuin apapun buat kamu mas. Kamu tahu nggak? Aku sayang sama kamu dari pertama kali aku lihat kamu. Dan aku nggak ikhlas sama sekali kamu nikah sama hari ini. Kamu tuh harus jadi suami aku mas. Terus kamu harus nyuruh orang biar kamu bisa nikah sama aku. Kamu udah janji lo mau nikahin aku mas. Kamu ingat ya, janji aku nggak akan aku tepati. Aku udah tahu semua sandiwara. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah nikah sama kamu. Mas? Hari ini, aku udah tahu semua kebusukan Sheila. Jadi semua yang terjadi ini ulah Sheila. Ya syukurlah. Dan asal kamu tahu, yang udah ngadu domba kamu sama Yoga itu juga Sheila. Jadi sebenarnya kamu sama Yoga itu nggak ada hubungan apa-apa. Aku sama Yoga itu cuma teman biasa. Kami nggak ada hubungan apa-apa. Aku minta maaf ya. Aku pengen rujuk sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Iya, aku udah maafin kamu kok. Dan aku bersedia rujuk sama kamu. Terima kasih hari ini. Kalian pikir saya akan biarin kalian bersatu? Gak akan saya biarin. Kalau saya nggak bisa milikin Sigit, nggak ada satu orang pun yang bisa milikin dia. Kalian harus mati, pokoknya mati. Juga. Aku minta tolong orang untuk bawa di rumah sakit ya. Tolong. Aku telepon ambulans ya. Iya. Kami berutang budi sama kamu Yoga. Kenapa kamu rela mengorbankan nyawa kamu untuk menolong kita? Ini semua udah jadi takdir aku hari ini. Aku berharap kalian berdua bisa bersatu kembali. Yoga bangun Yoga. Dokter. Yoga kamu kenapa Yoga. Maaf, Mas, Mbak. Pasien tidak dapat kami selamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Gagal aja usaha aku ngabisin mereka. Terus Yoga ngapain sih gak bantuin mereka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudari Sheila, cepat keluar. Mau masuk penjara. Anda kami tahan. Saudari Sheila, cepat keluar. Aku gak mau ditangkap polisi. Pokoknya aku gak mau ditangkap polisi. Sampai kita gila siapa? Gimana Pak kondisi Pak? Dia masih hidup Pak. Kita segera bawa ke rumah sakit. Ayo Pak. Ayo. Gimana kondisi kamu sekarang? Sakit apa dadaku nih? Sheila, kamu tenang dulu. Ngapain kalian di sini? Kami berdua kesini, kami pengen melihat kondisi kamu. Gak usah pura-pura peduli ya. Kalian kesini mau ngetawain saya kan?
apapun yang terjadi, aku masih nganggap kamu tuh bagian dari keluarga aku. Sudi saya jadi keluarga kamu. Pergi, pergi, pergi. Aku benci sama kalian. Jangan pernah datang lagi ke sini. Pergi. Ibu teh, udah pergi. Awas kalian pergi, pergi. Tinggalin saya, tinggalin saya. Akhirnya, setelah semua yang udah nimpa kita berdua, kita bisa balik lagi ke rumah ini ya, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku udah ninggalin kamu cuma karena salah paham. Iya, Mas. Udah kita lupakan semuanya ya. Dan aku juga kan masih istri kamu. Karena nggak ada laki-laki lain di hati aku selain kamu. Aku nggak akan tergoda dengan wanita lain selain kamu. Aku janji sama kamu, karena cinta aku cuma buat kamu. Makasih ya, sayang. Aku percaya kok kalau kamu itu laki-laki yang setia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mempersatukan hamba kembali dengan Arini ya Allah. Semoga hamba bisa menjadi pemimpin yang baik buat keluarga hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.